Ya, halo semuanya. Bertemu lagi di video kali ini setelah sebelumnya kita membahas mengenai internal audit. Kali ini kita ngobrol sedikit mengenai impact of social media computing. Ya, jadi dampak dari komputasi sosial media. Sebelum kita membahas dampak-dampaknya, lebih baik kita mengenal dulu apa itu social media computing. Jadi sesuai dengan namanya ya, social media computing. Ini adalah penerapan teknologi komputer seperti algoritma, kemudian juga data analisis untuk menciptakan, mengelola dan meningkatkan pengalaman bermedia sosial. Jadi untuk meningkatkan experience bermedia sosial, masuklah penerapan teknologi komputer seperti itu. Ada beberapa komponen utama di dalam social media computing. Yang pertama ada jelas pasti ada yang namanya big data. Jadi setiap ada konten-konten, nah, pasti kan kayak ada yang klik, terus ada yang like, share, komen. Nah, itu menghasilkan data-data yang dapat dianalisis untuk memahami perilaku user atau pengguna media sosial. Kemudian yang kedua ada AI pastinya, ya. Jadi AI ini digunakan untuk merekomendasikan konten, ya. Kemudian mengenali wajah dari foto atau video, eh, dan ada juga yang seperti mendeteksi spam, ya. Yang ketiga ada cloud computing. Jadi sosial media ini untuk running atau untuk berjalan itu membutuhkan infrastruktur yang sangat besar atau masif. Jadi didukung oleh teknologi cloud untuk menyimpan data yang sangat besar atau dalam jumlah yang masif seperti itu. Jadi social media computing itu tidak hanya mempengaruhi platform ya, kayak misalkan Facebook, X ataupun kayak TikTok, Instagram, tapi juga menciptakan cara-cara baru tuh untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Lalu sekarang kita baru nih masuk ke impactnya atau dampak. Dampak dari social media computing jelas pastinya dibagi jadi dua. Yang pertama ada dampak positif, kemudian juga pastinya ada dampak negatif. Ya, kita bahas positifnya dulu. Dampak positifnya salah satunya pertama ada konektivitas global. Ya, jadi teknologi sosmed itu memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, kapanpun, dimanapun. Contohnya kayak WhatsApp, terus komen-komen DM, Instagram, ataupun penggunaan video conference kayak Zoom atau Team seperti itu. Kemudian dampak positif yang kedua itu memberikan inovasi di dalam bisnis. Apa contohnya inovasi dalam bisnis? Contohnya targeted advertising. Jadi pengiklanan yang terarah gitu. Jadi dengan menggunakan teknologi di dalam sosmed itu memungkinkan pelaku bisnis dapat menjangkau konsumen yang lebih tepat. Jadi misalkan kayak toko-toko perkakas. Jadi mereka bisa set up tuh siapa saja konten-konten ini yang akan nerima nantinya. Misalkan kabel-kabel listrik, masa yang nonton perawat, dokter, ya. Misalkan kayak bunga-bunga dekorasi, nanti yang nonton biasanya penggiat penggiat kreativitas, ya nggak mungkin dong ahli listrik, nah, seperti itu. Kemudian e-commerce integration ya, jadi beberapa platform sosmed tuh sudah terintegrasi dengan e-commerce. Kalau dulu dulu ya sebelum sebelum sekarang tuh TikTok kan ada keranjang kuning tuh. Nah setelah saat ini dia eh, harus lewat Tokopedia seperti itu. Terus dampak positif selanjutnya ada untuk learning atau pembelajaran dan education. Ya. Jadi sosmed ini banyak banyak sekali menyediakan akses ke ranah-ranah pendidikan seperti sumber daya pembelajaran kayak Edmodo, terus ada
ruang guru dan lain-lain. Bahkan di YouTube atau TikTok pun ada konten kreator yang memang kontennya itu eh, lebih ke knowledge atau insight atau info-info yang sangat bermanfaat gitu. Terus yang keempat itu social awareness atau kesadaran sosial serta gerakan global. Jadi mungkin teman-teman ketika di sosmed, ketika ada sesuatu yang terjadi di dunia yang gempar, itu biasanya akan ada campaign misalkan kayak eh, apa ya, campaign Save Palestine. Ya, mungkin ini agak sensitif ya, Save Palestine. Terus Black Lives Matter seperti itu menunjukkan bahwa sosmed itu bisa digunakan untuk mengadvokasi perubahan sosial, ya kan. Terus setelah itu dampak negatifnya, loh mas, emang ada dampak negatifnya mas? Kan udah pakai teknologi di sosmed. Oh jelas. Penggunaan teknologi di dalam sosial media itu di sisi lain, selain dia memberikan dampak positif, pastinya juga dapat memberikan dampak negatif. Yang pertama tuh dari sisi privacy dan keamanan data ya. Privasi dan keamanan data. Sosial media itu teman-teman harus tahu, semua sosmed itu pasti mengumpulkan data dan menyimpan data pribadi penggunanya itu eh, seharusnya tuh sepengetahuan kita. Cuman kadang ketika di awal install tuh kita langsung centang-centang aja gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa data pengguna ya kita itu disimpan langsung oleh developer seperti itu. Jadi risiko-risiko kebocoran data atau pelanggaran privasi itu sangat mungkin untuk terjadi dan harus menjadi perhatian yang utama. Kemudian yang kedua, misinformasi atau penyebaran berita bohong atau berita yang salah. Jadi sosmed itu ya, itu memungkinkan teknologinya itu dapat mengirim berita atau informasi secara cepat dan masif. Teman-teman bisa bayangkan jika yang disebar itu adalah berita hoax atau berita bohong atau mungkin pencemaran nama baik terhadap seseorang, nah itu bisa menimbulkan kerugian ya. Misalkan kalau nama orang yang tercemar itu dalam waktu sekian menit aja orang-orang sudah pada tahu, padahal itu pun beritanya hoax ya, belum ada validasi atau kebenarannya. Yang ketiga nih, mungkin yang lagi lagi ngetren sekarang adalah mental health atau kesehatan mental. Nah, gimana bisa teknologi sosmed itu berpengaruh terhadap kesehatan mental? Sosmed itu sering dikaitkan dengan kecemasan, depresi, ataupun kalau teman-teman pernah dengar istilah FOMO atau fear of missing out, kayak takut ketinggalan. Jadi algoritma itu dirancang untuk membuat kita tuh terus terkoneksi ya. Tadi kan kita sukanya nonton apa, misalkan suka nonton mobil, otomotifnya apa. Nanti dia terus tuh algoritmanya ngasih kita kontennya itu terus. Jadi kita kecanduan tuh buka itu terus. Terus yang pastinya yang keempat, adanya gap atau ketimpangan digital. Nah, tidak semua orang tuh bisa memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Jadi sehingga ini memperbesar kesenjangan antar kelompok sosial. Ya, mungkin kayak hampir semua orang punya TikTok ya, punya apa ya, punya punya YouTube, punya apa gitu. Misalkan yang tadi saya bilang kayak ada istilah FOMO, misalkan orang-orang lagi senang nonton di Netflix ya. Dan tidak semua orang tuh sebenarnya bisa membeli untuk subscription Netflix ya. Jadi masih ada gap yang lumayan besar kalau saya lihat di sini. Tapi walaupun saya lihat semakin ke sini harusnya semakin kecil gap tersebut. Ya. Lalu gimana nanti teknologi sosmed di masa depan? Harusnya tren di masa depan tuh nantinya harusnya ya ada penerapan AR atau augmented reality dan virtual reality atau VR. Jadi teknologinya AR dan VR itu bisa membuat interaksi di dalam sosmed itu menjadi lebih imersif. Apalagi sekarang udah ada yang metaverse ya, kemudian juga ada Apple Vision ya. Harusnya sih masa di mana AR dan VR tuh
akan masif digunakan tuh harusnya semakin dekat gitu, ya kan. Kemudian juga blockchain ya, blockchain itu nanti digunakan untuk data security, ya kan? Ya, jadi blockchain itu nantinya diterapkan di dalam teknologi sosmed untuk memastikan keamanan data para pengguna. Kemudian yang pastinya ada AI ya. Nah, AI itu sudah masif, cuman sepertinya harusnya ya nanti di masa depan AI ini akan jauh lebih personal. Artinya apa? AI akan lebih dapat memahami kebutuhan dan preferensi kita terhadap konten-konten yang kita inginkan. Misalkan kayak tadi otomotif ya, suka lihat otomotif. Dan misalkan saya suka lihat otomotif. Biasanya kan cuma dikasih itu mobil, motor. Nah nanti AI itu bisa tahu kayak saya sukanya mobil. Mobilnya mobil Jeep misalkan, mobil Jeepnya mobil Jeep tahun berapa atau tipe-tipe yang ngetren di era tahun berapa seperti itu. Dan yang keempat itu ada etika digital. Jadi dengan meningkatnya perhatian pada privasi dan etika, itu perusahaan-perusahaan pengembang media sosial harusnya akan lebih fokus pada transparansi dan tanggung jawabnya terhadap data-data kita yang mereka simpan ya. Jadi kesimpulannya, sosial media itu ibaratnya seperti pisau bermata dua. Ya, di sisi lain dia memberikan dampak positif seperti kayak ya tadi, peluang besar untuk konektivitas, bisnis, pendidikan dan sebagainya. Dan di sisi lain ini pastinya ada dampak negatif seperti ya apa ya, risiko terhadap privasi kita ya sebagai pengguna sosial media, kemudian penyebaran hoax dan juga ya kesehatan mental gitu. Jadi seharusnya kita sebagai pengguna sosial media itu harus dapat menggunakannya lebih bijak lagi gitu ya, dan lebih bertanggung jawab sehingga eh, kita dapat lebih apa ya, lebih mengatur preferensi konten kita seperti itu. Dan untuk para pengembang ya, pengembang teknologi sosmed itu penting untuk mengutamakan apa ya, transparansi dan keamanan data kita. Maksudnya kalau transparansi itu terhadap kebijakan-kebijakan ya, nah keamanannya terhadap data kita sendiri gitu. Ya, mungkin sejauh itu singkat ya obrolan yang bisa saya bawa ke teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kayak discuss terhadap teknologi di sosmed ini bisa di komen ya. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu ngobrol-ngobrol di video ini. Semoga bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, thank you. Bye bye.